ada perbedaan dengan tindakan yang didakwakan terhadap terdakwa Priyo dan Ririn. Apa saja perbedaannya? Untuk Budi Awaludin, ya, di dalam BAP atau dalam dakwaan jaksa, ya, di Budi Awaludin itu didakwa Priyo melakukan pemukulan, ya, menggunakan palu itu ke kepala kiri belakang, ya, untuk Budi Awaludin, dan ke kepala kiri dan leher yang dilakukan oleh Ririn, ya. Jadi kepala kiri semua nih, kepala kiri belakang, ya, dan kepala kiri dan leher. Faktanya di visum lukanya itu bukan di kiri, ya, bukan di kiri, melainkan di kepala bagian belakang kanan, ya. Kemudian kepala sisi kanan semua. Nah, kemudian yang ketiga kepala bagian kanan. Ini hasil visum, ya, yang dilakukan oleh ahli forensik itu berbeda dengan di BAP maupun di dakwaan jaksa, ya. Jadi antara yang dipukul kepala kiri belakang, ternyata yang luka ini kepala belakang kanan. Nah, yang dipukul kepala kiri, ya, dan leher. Nah, di sini sama nih, kepala sisi kanan, nah, kepala bagian kanan. Jadi berbeda, beda. Oleh karenanya saya tanya kepada ahli, ini ada perbedaan. Ahli mengatakan iya. Lalu saya tanya, ini berarti ada persesuaian tidak antara perbuatan terdakwa dengan hasil visum? Ahli mengatakan tidak ada persesuaian. Itu. Kemudian yang kedua, korban Sahroni, ya, itu didakwa Priyo dan Ririn ini, ya, memukul kepala kiri atas, kemudian kepala kiri atas juga oleh Priyo, ya, ini oleh Ririn, oleh Priyo, kemudian leher dan dada diinjak oleh Ririn. Fakta visum yang ditemukan lukanya itu di dahi kiri, bukan di kepala kiri, ya, di dahi kiri. Kemudian yang kedua di kepala bagian belakang kiri, ya, kepala bagian belakang. Sementara menurut dakwaan itu kepala kiri atas. Nah, hasilnya di kepala bagian belakang sebelah kiri. Jadi beda. Nah, sehingga, ya, ini juga beda lagi, ya. Nah, ketika saya tanya kepada ahli bahwa ini ada persesuaian tidak, nah, ternyata tidak ada persesuaian antara perbuatan yang didakwakan dengan hasil visum. Nah, kemudian untuk Ois juga ada perbedaan, ya. Didakwa memukul dahi dan kepala depan kanan, ya, kepala depan kanan. Nah, oleh Priyo. Nah, tetapi yang luka malah kepala sisi kanan. Itu. Yang dipukul sini, yang luka sini. Ini juga janggal, ada perbedaan. Nah, akhirnya ketika saya tanya pada ahli apakah ini ada persesuaian, nah, tidak ada persesuaian. Nah, sehingga dari 3 korban ini, ya, yang hasil visumnya ternyata berbeda dengan perbuatan yang didakwakannya mengenai posisi luka atau lokasi anggota tubuh, ya. Ini merupakan kejanggalan yang terungkap di persidangan hari ini. Itu. Nah, kemudian seperti rekan-rekan ketahui, ketika saya lagi mengungkap kebenaran mengenai kejanggalan hasil visum dan perbuatan ini, jadi yang janggal itu bukan hasil visumnya benar. Cuma yang janggal itu adalah dakwaan perbuatannya nih. Nah, kenapa ini janggal? Ya karena kalau menurut keterangan Priyo, ya bukan Priyo yang melakukan, bukan Ririn tidak tahu. Sehingga mau dicocok-cocokin juga tetap aja berarti perbuatan tindak pidana ini, ya, misalnya memukul kepala, memukul yang lain, itu kan tidak keluar dari
mulut Priyo secara sukarela akhirnya, kan? Karena menurut Priyo ada tekanan, ada kekerasan, kan gitu. Nah, kemudian untuk Ratu juga ada perbedaan, ya. Nah, dalam hasil visum, ya, itu hanya ditemukan patah tulang tengkorak, ya, kanan atas. Nah, tetapi perbuatan yang dilakukan menurut dakwaan, ya, ini kepala bagian kanan atas oleh Ririn, bagian atas telinga keluar darah. Saya tanya, ada tidak hasil visum ada bagian atas telinga keluar darah? Berarti kan di sini di kepala. Tidak ada, kata ahli. Jadi ada perbedaan juga untuk Ratu. Kalau untuk Bella memang tidak ditemukan luka-luka luar, ya, karena memang menurut keterangan Priyo juga yang menyaksikan itu tidak dilakukan kekerasan dengan benda-benda tumpul atau benda keras, kan gitu. Nah, dilelepin menurut Priyo oleh si Yoga. Itu, jadi itulah yang terungkap sidang hari ini dengan menghadirkan saksi, menghadirkan ahli dokter forensik ini, terungkap akhirnya kejanggalan, ada perbedaan antara perbuatan yang dituduhkan dengan luka, ya, hasil visum. Itu. Pak, menurut pengacara korban selalu diucapkan bahwa Priyo sama Ririn tuh tidurnya di hotel dan bawa mobil korban. Gimana, Pak? Oke. Sebelum itu saya tambahkan dulu, ya. Sidang hari ini tadi, ya, ternyata CCTV yang kita berharap, ya, CCTV bangunan, ya. Kalau CCTV hotel sama Briling kan udah dibuka. Nah, CCTV toko material bangunan yang menyorot ke pagar depan rumahnya Budi ini akhirnya tidak dibuka oleh jaksa penuntut umum. Padahal itu yang kita tunggu-tunggu, nanti siapa saja yang mondar-mandir ke situ kan itu akan terungkap, tetapi ini tidak dibuka. Kemudian Priyo untuk saksi terdakwa Ririn juga fix hari ini tidak dihadirkan, ya, dengan alasan tidak menguntungkan katanya bagi jaksa. Lah ya iya, karena pasti akan membuka kan. Nah, namun saya diberikan kesempatan untuk menghadirkan Priyo, ya, tapi dari pihak terdakwa nanti untuk saksi terdakwa Ririn nanti di sidang selanjutnya. Oke. Saksi ahli tersebut didatangkan oleh siapa, Pak? Saksi ahli itu didatangkan oleh penuntut umum, ya, oleh jaksa penuntut umum. Oke, mengenai di hotel, CCTV di hotel, ya, dan di Briling. Jadi begini, seperti yang sering saya sampaikan bahwa ketika terjadi pembunuhan, Ririn ini diajak keluar oleh Joko ke asrama Penganjang. Lalu setelah terjadi pembunuhan selesai, tempat rapi, ya, sudah, kemudian eksekutor itu Hardi Yoga dan otak pelakunya Amaniani itu sudah keluar, ya. Kemudian Ririn sama Joko itu kembali ke rumah Budi, ya, karena memang masih menunggu Amaniani mau bayar utang, kan, mau ngasih kerjaan juga, dan diajak juga oleh Joko kan untuk balik lagi ke rumah Budi, ya. Nah, ketika Ririn menanyakan, loh, kok ini sepi? Itu kemana Budi? Nah, dijawab oleh Joko, Budi sudah WA saya bahwa ia ada urusan dengan Amaniani, urusan bisnis keluar. Nah, kalau istrinya, nah, istrinya itu lagi sakit muntah darah, jadi lagi dibawa oleh Pak Sahroni sama dua anaknya nginep di saudaranya, ya, Sahroni rumahnya. Nah, lalu ya terus ini rumah siapa yang nungguin? Kata si Ririn. Ya kan saya, saudaranya Budi. Ya sudah, kalau saudaranya Budi, Ririn mau pulang. Tapi dilarang, Budi, ya, sudah WA saya, kamu harus nemenin saya jaga rumah. Nah, itulah sebabnya si Ririn ini tidak pulang-pulang di rumah Budi karena ada amanat. Dia dibohongi oleh Joko itu agar ikut menjaga rumah sama Joko sama Priyo. Nah, kemudian mengenai mobil, ya, di malam berikutnya, ya, di malam berikutnya jam 3 pagi si Joko itu minta diantarkan ke Jatibarang untuk ketemu saudaranya.
Lalu kata Ririn, pakai apa bang? Kan? Itu pakai mobilnya Budi. Kan? Nah, kenapa Ririn mau? Karena memang Joko udah ngaku saudaranya. Lagi pula nanti mau ketemu Budi dan Amaniani. Artinya itu mobilnya Budi, sementara Budinya ada di sana, nanti mau ketemu ya Ririn mau kan? Mau tuh disuruh nyetir karena Ririn bisa nyetir kan? Nah akhirnya Ririn mau. Ya, berangkatlah mobil sedan ke arah Jati Barang. Tapi saat berangkat itu mobil pick up itu dikeluarin oleh Joko dulu ya di depan garasi. Ririn protes. Lah kenapa bang itu mobil pick up? Mobil pick upnya kok itu ditinggal? Kata Joko, nanti ada saudara saya yang akan ngambil. Nah ternyata belakangan mobil itu kan diambil oleh Evan. Kemudian digadekan. Jadi yang WA ke Evan untuk menggadekan mobil pickup itu udah kelihatan Joko. Tadi itu. Lihat aja nanti waktunya sama, gitu kan. Di hari berikutnya itu malah dini hari ya, itu Evan terima WA kan dari Budi. Nah, berarti handphone Budi ada siapa? Ada sama Joko itu. Kan gitu. Nah, karena Joko bilang nanti ada yang ngambil saudara saya, kata si Joko kan, mobil pickup itu. Akhirnya udahlah tenang, jalan. Nyampe di pertigaan Kebulen, mobil itu ngadat. Lalu Joko minta turun. Lalu Ririn bilang, "Bang, terus saya gimana ini?" Nah, kata si Joko, "Ya sudah kamu cari penginapan saja." Kan? Nah, katanya mau ketemu Budi Amaniani. "Iya nanti," kan kata si Joko. Nah, tapi saya nggak bawa KTP, kata si Ririn kan, karena memang rumah pabrik ke Budi itu kan dekat, jadi nggak perlu bawa KTP kan. Nah kemudian si Joko itu memberikan KTP Budi kepada Priyo. Lah kok nggak curiga? Ya nggak curiga karena dia saudaranya saudaranya Budi ngomongnya. Lagi pula mau ketemu dengan Budi kan gitu, jadi nggak curiga kan. Dia saudaranya Budi yang megang KTP Joko kan. Akhirnya diberikan kepada Priyo ya. KTP, uang 500.000 untuk booking bayar hotel dan handphone untuk komunikasi. Diterimalah sama Priyo. Akhirnya udah jalan kemudian nyampe depan hotel, masuk itu ngebul mobil kan, berasap. Kan ada di keterangan saksi juga dari pihak hotel. Akhirnya parkir di situ dalam keadaan rusak, check in lah di hotel, pakai KTP Budi. Dan anehnya bisa lolos check in kan. Nah kemudian berhasil lah check in. Itulah kenapa mobil dibawa Ririn, karena disuruh oleh Joko. Joko mengaku saudaranya Budi mau ketemu Budi. Itu jadi Ririn nurut, jadi mobil itu disuruh oleh Joko bawa itu kan. Kemudian setelah di hotel hari berikutnya Joko telepon ke handphone yang dikasih tadi, yang di pertigaan Kebulen. Telepon ke Priyo. "Priyo, kamu buka ada aplikasi Dana di handphone kamu." Jadi nelponnya di handphone yang dikasih ke Priyo kan, inventaris itu. Lalu suruh buka handphonenya Priyo sendiri. Dibukalah aplikasi Dana ya. Kemudian suruh memasukkan ya nomor ini oleh si Joko, suruh memasukkan nomor ini. Nih, 087777886667. Nah, kemudian dikasih pinnya sambil nerima telepon. Nah kemudian OTP-nya juga dikasih, kode OTP-nya oleh si Joko. Masuklah ke akun Dana. Begitu masuk dibuka, namanya Budi Awaludin. Jadi dikasih oleh Joko itu nomor handphonenya. Nah saldonya 14 juta. Lalu disuruh ambil uang itu ke Briling. Nah kemudian si Priyo pergilah ke Briling ya. Ke Briling Suni ngambil 3 juta dan ke Briling Muhammad Rafi ngambil 10 juta. Nah setelah ngambil, kemudian disuruh antarkan uang itu ke Towang Ujung Jaya. Naik Grab tuh Priyo, diantar ke sana ke Towang Ujung Jaya. Diberikan 10.400.000. Nah, kemudian yang 2.600.000-nya ya, kurang lebih itu untuk bayar servis mobil ya. Servis mobil sama beli spare part itu. Itu ya. Jadi ada di Briling itu Priyo ya, bukan Ririn. Ririn tidak tahu menahu karena Ririn mah itu dibohongi. Ririn posisinya itu tidur di hotel ya siang itu. Nah itu Priyo ya yang ke Briling gitu. Jadi Ririn mah tidak tahu menahu, justru menutup-nutupi kalau ke Ririn.
Itu. Nah, ada memang penyidik yang kurang teliti ya di sini. 14 juta itu didakwa, yang diambil orang video itu didakwa uang hasil gade mobil pick up. Nah, tetapi dari keterangan Evan yang menggadekan mobil pick up ya, dapat 14 juta itu ditransfer ke Dana Budi, nomornya ini nomor Budi. Evan itu punya nomor Budi karena dia mantan karyawannya. Nomornya 087727473139. Nah, ini nomor Budi dananya. Tetapi yang ngambil briling itu ini nomor ini. Berakhiran 667. Nah, jadi sebenarnya ini yang nomor yang dikasih oleh Joko ya, bukan nomor Budi. Nah, di sini penyidik seharusnya ya print out mutasi dana ini keluar ke rekening ini kapan, tanggal berapa. Nah, ininya juga harusnya di print out, masuk dari nomor Dana Budi yang asli ini ya, kapan dan tanggal berapa, nominal berapa itu harusnya. Tapi kan tidak bisa dibuktikan tuh. Jadi ini sebenarnya dua akun dana yang berbeda ya. Cuma memang namanya Budi, tapi inilah hebat ini pelaku ini, Joko ini kan, sampai memindahkan dana dari akun dana Budi kepada akun dana baru, nomor baru. Itu. Kembali ke hasil forensik tadi ya, kan hasil forensik menjelaskan berbagai luka. Sebenarnya dari awal sampai saat ini dijelaskan tidak siapa yang melakukan, yang mengeksekusi, entah itu Ririn atau Prio, itu dijelaskan nggak di dalam BAP lalu sampai sidang hari ini pelaku utamanya siapa? Ya kalau di BAP dan dakwaan itu kan dituduh dua orang ini kan yang melakukan, yaitu Ririn Rifanto dan Prio kan. Artinya tidak bergantian, misalnya bagi tugas si Ririn pakai ini, si Prio pakai ini, cara mengeksekusinya. Oh iya, kalau di dalam dakwaannya itu bergantian. Jadi kalau habis Ririn misalnya ke Budi Awaludin ya, itu habis Prio dulu, kemudian palunya diserahkan ke Ririn kan gitu, terus mukul lagi, begitulah bergantian dari 4 korban itu ya dalam dakwaannya. Nah, di dalam dakwaan itu nih ada yang janggal ya. Nih. Begini. Jadi di dalam dakwaan Ririn ini didakwa motifnya karena dendam membunuh Budi dengan adanya atau dengan permasalahan uang 750.000 yang dibayarkan kepada Budi untuk sewa mobil, tapi Budi mobilnya rusak, uangnya nggak dibalikin kan. Kemudian terjadilah pembunuhannya gitu. Nah, janggalnya adalah dalam dakwaan ya, itu tidak ada sebab tuh Sahroni dimatiin, Eis dimatiin dan kedua anaknya. Arti tidak ada sebab itu begini. Budi dibunuh di situ. Kemudian Ririn dan Prio berjalan masuk kamar Sahroni, di mana Sahroni lagi dengerin pengajian lewat HP. Kan janggal, kok tiba-tiba masuk ke sana sementara motifnya 750.000 itu ya terbantah oleh keterangan kakak kandungnya Eis ya, keluarganya Eis, bahwa Budi tidak pernah menyewa-nyewakan mobil, tidak pernah merentalkan mobil. Kan berarti motifnya ini nggak jelas, kabur akhirnya. Ditambah lagi tanpa ada teriakan dari Sahroni, kok bisa ya, sudah motifnya itu terbongkar janggal, kok bisa habis bunuh Budi kemudian masuk ke kamar Sahroni, dimatiin lagi dan kemudian masuk lagi ke kamar Eis, dimasukin lagi. Kalau berdasarkan keterangan Prio yang masuk akal, ketika Budi dihabisi di ruang tamu, Sahroni keluar ngeliat, teriak ya, tolong kan, dia dikejar. Agak logis tuh, agak masuk akal, karena kalau nggak dimatiin mungkin ini takut ke tetangga kedengeran kan gitu, makanya dikejar kan, kemudian dimatiin. Kemudian Sahroni lagi dimatiin, di situ teriak lah dari kamar sebelah. Nah itu masuk akal kan gitu, didatengin kamarnya kan, karena mungkin takut ketawa tetangga dihabisi. Begitu juga anaknya nangis gitu kan, mungkin karena takut tetangga dihabisi. Jadi lebih masuk akal ini ya, mengenai rangkaian pembunuhan ini lebih masuk akal penjelasan Prio ketimbang dakwaan jaksa gitu. Nggak nyambung Pak ya? Nggak nyambung, betul. Sama Prio itu ya? Iya, nggak nyambung. Nah, jadi sulit di secara logika sulit ya
membunuh orang secara berantai, tetapi korban keduanya itu lagi diam saja. Sementara ini motif dendamnya juga terbantahkan. Ya, 750.000 uang sewa mobil itu ternyata budinya tidak pernah menyewakan mobil. Kan itu. Bang, Pengadilan Negeri Indramayu kan udah 2 kali ada unjuk rasa terkait perkara pembunuhan di Poman nih, Bang. Menuntut 2 tersangka itu untuk dihukum mati. Termasuk tadi ada sedikit keributan di ruang sidang dari pihak keluarga. Itu Bang Tony menanggapi hal tersebut bagaimana, Bang? Ya silakan aja, sah-sah saja, namanya orang menyampaikan pendapat, yaitu sah-sah saja. Hakim juga pasti memutus itu berdasarkan fakta-fakta persidangan. Itu. Saya lihat hakim yang menyidangkan perkara ini, rekan-rekan juga saksikan profesional kok. Betul nggak? Betul. Iya, profesional. Jadi unjuk rasa itulah hak masyarakat warga negara menyampaikan pendapat, silakan kan. Nah, hakim juga mempunyai kemandirian, artinya tanpa intervensi, ya, mempunyai kemampuan nanti, ya, untuk memutus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan berdasarkan keyakinan hakim. Jadi itu silakan saja, sah saja. Atau yang di demo itu kan penegak hukum ya, penegak hukum kan, yang memintanya kan kepada pengadilan kan, ya agar menghukum sesuai dengan kebenaran. Sebenarnya kan bagus, tujuannya kebenaran, ya artinya mengungkap kebenaran kan. Tapi kalau memang menghukum itu nanti kan hakim. Kalau memang Ririn salah pasti dihukum, Prio salah pasti dihukum. Tidak ada kalau memang terbukti kemudian bebas tuh nggak ada. Kalau memang nanti terbukti fakta-faktanya bahwa Ririn bersalah, Prio bersalah, berdasarkan fakta-fakta, ya pasti dihukum. Tapi sebaliknya, jika tidak bersalah kan pasti, ya hakim juga mempunyai pertimbangan untuk memutuskan. Itu. Kemudian apakah memperlambat proses persidangan dengan berbagai aksi-aksi yang mereka lakukan? Enggak sih. Kayak tadi kan sempat gaduh sebentar kan ya, hanya diskor sebentar. Iya, kemudian jalan lagi kan. Sidang. Sampai ditunda ya. Iya, nggak ada hambatan ya. Yang tadi saya lihat kan. Motif sebenarnya apa sih, barangkali Pak Tony bisa menganalisis? Ya kalau dari keterangan Prio, motifnya adalah utang. Budi mempunyai utang kepada Aman Yani 120 juta. Saat ditagih nggak ada. Nah, Aman Yani bawa pasukan itu kan, Hardi dan Yoga, lalu dieksekusi itu. Jadi berdasarkan keterangan Prio, motifnya utang 120 juta Budi kepada Aman Yani. Itu. Cukup. Bang, yang ngomong tuh adeknya. Yang udah menyewakan. Adeknya yang sebelah kanan. Kakaknya juga. Kakaknya juga. Iya, ada saya. Udah sip. Kakaknya juga, adanya juga. Sip. Enak. Sip.